Mulai bacaan dok, dan bacaan dengan judul Surgical Consideration in Ancient Anomaly. Saya ambil dari jurnal review artikel dok, tahun 2017 dan 2021, dan beberapa dari Kipling. Untuk Ancient Anomaly merupakan suatu kelainan congenital heart disease dengan insidensinya cukup kecil, 5,2 per 100.000 live births, dengan 1% dari congenital heart disease. Anomali ini dinamakan berdasarkan nama dari seorang patologis, William Weinstein, karena memang awalnya diagnosis ini dibuat berdasarkan dari pasien yang meninggal. Jadi diagnosis anatomikal. Lalu klinikal presentasinya sangat-sangat bervariasi, karena itu tergantung dari seberapa parah TR-nya, sehingga TR itu akan menimbulkan congestive heart failure. Untuk pada pasien-pasien yang lebih tua, yang biasanya muncul gejala RV overload dan RA distension, yaitu berupa congestive heart failure. Ini untuk historinya, kita cukup tahu saja. Awalnya itu diagnosis berdasarkan dari kadaver, karena memang awalnya sulit untuk mendiagnosis berdasarkan ECG dan ekokardiografi. Jadi otopsi. Ya, dari otopsi. Beberapa kali repair yang awal pun gagal dan selalu menimbulkan kematian. Mortalitasnya tinggi saat itu, karena memang pasien-pasien yang dioperasi itu sudah TR berat dan juga dia sudah RV failure, sehingga mortalitasnya tinggi sekali saat itu. Sehingga tekniknya ini, teknik dari beberapa pakar yang nanti akan saya sebutkan itu dikembangkan berdasarkan dari penelitian postmortem. Untuk definisinya, Epstein itu merupakan suatu anomali dari defek kongenital yang dia fokus pada tricuspid valve. Tricuspid valve yang bermasalah adalah leaflet dari septal atau posteriornya atau keduanya. Keduanya terletak displace dan arahnya downward, sehingga seolah-olah leafletnya yang berada di atas itu hanya yang anterior. Dan sehingga leaflet anterior itu bentuknya seperti layar kapal. Pada ST anomali, proses delaminasi itu tidak komplit dan tidak mencapai dari annulus tricuspid, sehingga letaknya ini yang annulus tricuspidnya letaknya seakan-akan mendekati dari RVOT. 2/3 dari pasien Epstein juga memiliki ASD sekundum atau juga PFO. Untuk fitur anatomi dari Epstein anomali adalah leaflet tricuspid itu seakan-akan melekat pada miokardium di bawahnya, karena pada saat proses delaminasi terjadi kegagalan, terutama pada leaflet yang posterior dan septal. Terdapat displacement menuju ke arah apikal atau downward, dan biasanya tingkat keparahannya paling parah yaitu septal, yang kedua posterior, dan yang ketiga anterior. Lalu porsi dari RV itu sebagian atau bagian besar tergantung dari tingkat keparahannya mengalami atrialisasi, sehingga terjadi penipisan dari dinding dari RV itu. Terkadang juga dari leaflet anterior itu terdapat redundansi, fenestrasi, atau juga tethering. Lalu AV junction-nya juga terjadi dilatasi, AV junction kanan. Untuk diagnostiknya paling utama adalah dengan ekokardiografi, walaupun bisa dengan ECG, namun tidak spesifik untuk Epstein, karena biasanya mirip-mirip dengan gejala dari RV failure. Untuk ekokardiografinya bisa tanpa apical displacement dari septal dan posterior leaflet, dan untuk penghitungannya kira-kira kurang dari 8 mm per meter persegi body surface area. Lalu juga terdapat gejala-gejala TR dan juga terlihat RA-nya besar. Selain RA, dan seolah-olah ada bagian dari ventricle kanan yang dia itu teratrialisasi, termasuk dari bentukan dari dinding. Untuk CXR-nya tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis karena biasanya bervariasi sekali. Ada yang sampai CTR-nya yang lebih dari 80%, ada yang jantungnya tampak normal dengan sedikit pembesaran di RV. Untuk egonya tadi sudah disebutkan. Untuk klasifikasinya ini berguna untuk menentukan repair apa yang nanti bisa digunakan. Apakah katupnya itu kompeten, masih bisa digunakan, atau tidak bisa digunakan. Untuk type A, volume dari RV-nya itu adekuat. Ini tanpa atrium, ini ventricle kanan, dan ini C adalah atrialized ventricle. Volumenya adekuat ventricle-nya. Yang kedua adalah type B. Atrialized ventricle-nya besar, tapi katup anteriornya itu masih bisa bergerak bebas, sehingga nanti katup anterior ini bisa digunakan untuk repair. Dan type C adalah leaflet anterior ini restriksi, delaminasinya ikut gagal, sehingga gerakannya juga ikut terbatasi, sehingga nanti
sangat sulit untuk digunakan untuk repair. Yang type D ini yang paling berat, hampir seluruh ventrikel kanannya ini teratrialisasi dan hanya menyisakan RVOT saja dan komponen valvular yang kecil. Lalu untuk risk assessment-nya menggunakan Gauss score. Gauss score ini cara menghitungnya adalah wilayah dari RA ditambah dengan atrialized RV ini itu di komponen atasnya lalu dibagi dengan area dari RV yang fungsional, LV dan LA. Jika skornya 1 sampai 2, ini masih baik, mortalitasnya 8% atau kurang. Jika skornya 3 dan pasiennya asianotik, ini mortalitasnya 10 sampai 45%. Dan jika skornya 3 atau 4, 3 jika asianotik dan atau skornya 4, mortalitasnya hampir mencapai 100% karena ini biasanya sudah terjadi RV failure. Indikasi dari operasi adalah pada neonatus yang simptomatik, indikasi operasinya pertama adalah severe cyanosis dan tadi Gauss score-nya 3 atau 4 dengan cyanosis, CTR di atas 80 dan juga severe TR. Ini untuk indikasi dari operasi untuk neonatus. Pada anak-anak dan juga dewasa, biasanya indikasi operasinya adalah uh, kongesti darah heart failure dengan YH 3 atau 4, progresif cyanosis dan juga aritmia. Lalu untuk neonatus ada algoritma sendiri. Ini semuanya berdasarkan dari bagaimana fungsi PA-nya, apakah masih ada antigrip pulmonal, atau dia terjadi PA, atau dia PA tapi masih fungsional. Untuk pasien-pasien dengan flow PA yang masih baik, beserta dengan anterior leaflet yang baik, bisa dilakukan ventricular repair, tapi jika terjadi PA dan PA atau PA-nya hipoplastik dan tidak ada flow PA-nya, ini mutlak dilakukan one ventricular repair, mungkin nanti dengan pada extend ini biasanya dengan pendekatan Starnes. Lalu pada fungsional PA, jika dia fungsinya jelek, tidak ada jalan lain selain transplant. Jika pasiennya stabil dengan anterior leaflet yang baik, masih bisa digunakan untuk ventricular repair dengan berbagai teknik. Lalu jika pasien unstable dengan AL-nya jelek, anterior leaflet jelek, harus dilakukan ventricular repair yang sama dengan pendekatan Starnes. Intervensi dari operasinya adalah, goalnya adalah percussion valve repair, yaitu RV aplikasi untuk mengurangi porsi dari RV tadi. RV terutama RV yang terjadi atrialisasi, right atrial reduction, dan atrial septal closure or septal closure. Hampir semua pasien yang menjalani repair pada extend anomali ini, ASD-nya ditutup atau disisakan sedikit. Untuk intraoperatif morfologinya, di sini dapat terlihat ini pembukaan di RA-nya. Lalu kita lihat yang paling prominent adalah anterior leaflet dari tricuspid valve-nya dan bentuknya seperti layar. Ini setiap operasi extend anomali dimulai dengan intraoperatif inspeksi dari tricuspid valve. Untuk warna hijau ini adalah anterior leaflet, dan yang warna kuning ini adalah posterior leaflet. Hampir kita lihat ini hampir sepenuhnya terjadi pelekatan kepada miokardium dan letaknya downward sekali. Lalu juga septal leafletnya ini yang lebih downward lagi dan hampir sepenuhnya menempel dengan miokardium dan endokardium. Untuk teknik dari operasinya adalah macam-macam, bisa mulai dari repair sampai dengan replace. Lalu teknik yang paling klasik adalah teknik Danielson. Teknik Danielson ini bisa dibilang adalah tradisional repair dari extend anomali. Di sini Danielson ini menyatakan bahwa untuk repair extend anomali ini cukup dengan memplikasi dari atrialis RV-nya, sehingga seolah-olah katut tricuspid yang berada terletak downward itu terangkat menuju ke arah true annulusnya. Di sini di sini uh, pada tahun 90-an repair ini cukup memuaskan, namun di sini lebih ke anatomical repair bukan ke physiological repair karena seakan-akan si atrialis RV yang terplikasi ini hanya seolah-olah menempel pada true annulusnya, bukan dijahit, hanya seolah-olah menempel. Lalu yang kedua ada modified Danielson method. Di sini tambahnya adalah untuk aplikasinya itu langsung dengan menjahitkan pada anuloplastinya, ring anuloplastinya. Lalu yang ketiga berkat Allen Carpentier. Di sini Allen Carpentier yang sama dengan uh, apa namanya?
ahli bedah katup dewasa, ini orang yang sama, dia menyatakan bahwa katup dari ekstrim itu terjebak dengan berbagai ikatan, sehingga aplikasi saja tidak cukup, harus dengan memperbaiki kooptasi dari katup trikuspid ini, terutama katup trikuspid yang anterior. Sehingga dia mendeskripsikan katup anterior ini harus dibelah, terutama di area jam 12, dan dilakukan berbagai sayatan untuk lebih menambah mobilitasnya, sehingga si leaflet ini bisa dijadikan bahan untuk repair. Tapi perlu diingat bahwa korda tendinianya tidak diubah. Ada beberapa ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa bisa ditambahkan shaping stage, yaitu chordal transfer untuk lebih memobilisasi dari katup tricuspid anteriornya. Setelah katup anteriornya dibelah dan diberikan beberapa sayatan, dilakukan aplikasi pada RV-nya, terutama RV yang teratrialisasi dengan aplikasi longitudinal. Dan perlu diingat bahwa aplikasi ini harus dilakukan pada porsi RV yang bagian posterior, bukan septal. Karena kalau di aplikasi di bagian septalnya, terkadang bisa bulging ke arah LV sehingga menyebabkan fungsi LV terganggu. Lalu katup yang tadinya dipotong, dirotasi, lalu dijahitkan kepada proanulusnya dan juga disambungkan dengan aplikasi vertikal tadi. Sehingga sekarang katup anterior dan posteriornya bekerja sebagai katup bikuspid atau bikuspidalisasi, dan katupnya ini sekarang berada pada anulus trikuspid yang sejati. Pada pasien-pasien dewasa seperti biasa, anulus ini diperkuat dengan ring anuloplasti. Lalu untuk prosedur ketiga setelah Daniel dan setelah Carpentier, pada tahun 2007 ini muncul ahli bedah Jose da Silva. Dia menyatakan bahwa uh, preparasi dari Carpentier ini masih kurang fisiologis, sehingga dia menyatakan teknik baru yang membentuk seolah-olah si RV-nya ini menjadi RV yang fisiologis lagi. Yang pertama adalah dengan cara standar kanulasi, tapi saat ini yang kedua adalah delaminasi dari TV mirip dengan Carpentier, insisinya pada arah jam 12, lalu setelah itu dipisahkan dari ikatan fibrus dan muskularnya, si katup anterior tadi. Delaminasi juga dilanjutkan sampai ke arah fibrus dan juga sampai dekat apex RV. Lalu setelah itu akan dilakukan rotasional leaflet tissue, dilanjutkan dengan semua leaflet tissue ini akan diangkat, terutama yang bagian inferior. Inferior itu bagian inferior leaflet merupakan katup anterior yang paling bawah, yang paling dekat dengan apex, dirotasikan clockwise untuk bertemu dengan katup mitralnya tadi dan dilakukan stage, dilakukan penjahitan. Pada saat hampir selesai, katup katup tricuspid neo ini akan tersusun secara 360 derajat dan tidak menyisakan bagian yang tidak ada katupnya. Setelah dilakukan pengangkatan tadi, hampir hampir selesai, dilakukan aplikasi dari RV dan ini bentuknya seperti cone. Bukan berbentuk lurus tadi seperti pada Carpentier, namun bentuknya aplikasinya dibuat seperti kerucut. Jadi yang paling atas itu porsinya lebih besar dan yang paling bawah itu porsinya lebih kecil. Ada juga yang mengatakan dari Wu et al mengatakan bahwa sebaiknya yang duplikasi ini dibuang atau dipotong saja. Setelah selesai, truk anulusnya sudah terisi dengan katup tricuspid yang baru, bisa diperkuat dengan ring anuloplasti. Nah, ini kenapa dibilang cone. Jadi, seperti ini struktur yang terjadi setelah dilakukan repair menggunakan teknik da Silva cone ini. Selain dari katup anterior juga, terkadang yang dimobilisasi itu bukan katup anterior, tapi septal leaflet juga, tergantung dari keparahan dari katupnya tadi. Kalau yang lebih parah adalah katup anterior, berarti yang harus dimobilisasi adalah katup septal dan katup posteriornya. Intinya adalah bagaimana caranya membuat si katup leaflet, si ketiga katup ini bisa naik ke true annulusnya. Lalu jika sudah tidak ada harapan katup itu, tidak ada cara lain selain valve replacement. Di sini tekniknya sama dengan teknik valve replacement pada kasus lainnya. Lalu terkadang fungsi RV itu sudah tidak baik dan tidak bisa diselamatkan, terutama pada
pasien-pasien yang sudah air failure harus dilakukan one and half ventricle repair. Di sini yang pertama adalah BGPS. Dan pendekatannya adalah pendekatan Starnes. Pendekatan Starnes ini mirip dengan single ventricle biasa, namun pada katup tricuspidnya itu ditutup dengan lubang yang terpenetrasi. Di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan regurgitasi tricuspid yang detrimental dan juga diciptakan ASD yang non-restriktif. Lalu post operatif care-nya rata rata-rata harus apa namanya melihat fungsi dari PA-nya, terutama pulmonary artery vasodilatasi harus menggunakan nitric oxide. Nah ini prognosis dari semua teknik tadi. Ini Da Silva menyatakan bahwa dengan teknik Kuhn dia mortalitasnya rendah, hampir hampir lebih rendah dari yang lain, dan juga selama 7 tahun juga rata-rata lebih rendah daripada teknik yang lain selama 7 tahun. Reoperasinya juga rendah, hanya 4 reoperation, tidak seperti teknik yang lainnya. Lalu bagaimana dengan replace? Nah, menurut Brown dan coworker, pada teknik menggunakan Danielson repair itu hampir sama dengan replace. Tidak ada beda dari survival rate-nya. Pada pasien di bawah 12 tahun, kebebasan dari reoperasi pada pasien juga tidak berbeda pada usia 12 tahun. Tapi sekarang repair merupakan first line treatment yang dikonsiderasi pada kasus ekstrem. Nah, sekarang the superiority of reconstruction. Dari penelitian MRI MRI pada pasien-pasien yang menjalani reconstruction menunjukkan bahwa RV size-nya itu bisa mendekati normal. Sesuai dengan hukum Laplace, reduksi dari diameter RV akan berimbas pada reduksi dari stres wall stress. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bone repair dapat uh, dapat apa namanya, suatu saat dapat mencegah heart failure. Kesimpulannya, aksen anomali ini merupakan suatu kelainan jantung yang sangat sulit di repair selama puluhan tahun. Yang pertama itu Hunter dan Leahy, dia mempelopori repair tapi hanya dengan aplikasi yang lalu dilanjutkan dengan Danielson. Sebenarnya prosedur aplikasi itu sendiri tanpa kita memodifikasi dari katupnya itu sudah cukup, tapi tidak bisa menyingkirkan kemungkinan heart failure di kemudian hari. Itu saja dok, terima kasih dok. Mohon asupan.